Guys, ketika negara Indonesia sekarang ini tengah membangun, ada satu perkara yang menghalang negara Indonesia untuk mencapai satu kemajuan di masa akan datang. Dan hari ini saya terjumpa satu video bertajuk Kurang Ajar. Ada sosok yang halangi Indonesia maju, terus mundurkan NKRI. Jokowi benar-benar marah. Wow, apa telah berlaku nih guys? Siapakah sosok itu? Ayo kita semak video ini sama-sama. Jom! Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi di Tengkuruk Channel guys. Apa kabar Anda yang menonton video ini? Selamat datang saya ucapkan dan terima kasih juga kepada Anda yang sudi singgah ke channel ini dan juga kepada yang sudah subscribe Tengkuruk Channel. Selamat bergabung, salam silaturahim, salam serumpun dan salam perpaduan daripada saya untuk Anda semua walau di mana juga Anda berada. Jadi guys, hari ini saya akan react satu video yang betul membuat saya rasa ingin bertanya-tanya berkaitan dengan satu orang sosok yang menghalang kemajuan negara Indonesia. Dan ini video saya tengok di Jurnal Radio. Jadi guys, sebelum saya lanjut, kepada Anda yang menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ini channel Jurnal Radio ya. Sebab ini adalah videonya dan juga banyak info-info yang menarik di channelnya. Jadi guys, ayo kita semak macam mana nih sosok yang halangi negara Indonesia untuk terus maju guys. Kenapa dan siapa dia? Saya mau tahu juga siapa orangnya. Jadi kita semak video ini sama-sama. Jom! Luhut sebut ada yang tak suka Indonesia jadi negara maju. Ditulis oleh Niha Alif di siwar.com. Tidak mungkin negara Siapa kita itu, guys? Indonesia ini bisa kokoh bersatu seperti ini kalau ideologinya berbeda. Bagusnya Presiden Jokowi guys. 6 juta orang dengan ngurus 270 juta orang, ngurus satu pulau, ngurus 17.000 pulau, ngurus banyak yang kungfunya aneh-aneh lagi. Ya nggak sama lah. Agenda besar bangsa kita meningkatkan ekspor, menurunkan impor, juga agenda besar bangsa Jokowi kita. terus Jangan pernah ada yang membangunkan negara bermain-main Indonesia di area ini. Kita nggak tahu bahwa kita ini sama. Kita taunya asik berkelahi bicara Ini perbedaan. siapa ya guys? aja, Saya jelek sana, pernah jelek juga sini. nampak dia, Padahal tapi kalau saya kita tidak bawa berapa bersama-sama, kenal. itu membawa Yang ini. kesejahteraan pada bangsa ini. Ini kungfunya itu macan tuh langit ke langit ke tujuh gitu. Saya karena nggak ada urusan aja, saya udah capek juga lihat karena saya lelah. Karena saya bilang, saya bilang presiden Pak, dia kalau berganti nggak ganti, dipecat, Ja. nggak bisa lagi. Nah gimana Pak? Semua peraturan ada, masih juga nggak jalan. Jadi gimana? Pecat. Ya saya doain Anda supaya satu ketika minta tuh rasain dulu. Beberapa hari yang lalu, Opung Luhut sempat membuat gempar media dengan menyebut pihak yang tak ingin Indonesia bangkit. Siapa Apalagi tuh? di periode Jokowi telah banyak kemajuan yang dicapai bangsa ini. Betul guys, kemajuan yang dicapai oleh pemerintahan Jokowi ini banyak betul guys. Saya dari Malaysia nih, nampak perkembangan yang dibuat oleh Presiden Jokowi seperti sirkuit Mandalika, jalan Kalimantan, Jakarta International Stadium dan banyak lagi guys. Belum lagi masuk airportnya guys. Kita dengar dulu. Saya mau tahu siapa nih? Mulai dari pembangunan infrastruktur merata, BBM satu harga, pengambil alihan Freeport dan Vale, hingga pengolahan nikel dan sawit secara mandiri. Mereka yang muak oleh pemerintahan Jokowi pasti sedang menanti kapan negara ini diterpa isu negatif hingga mudah dijatuhkan. Wow, Dan saat itulah kenapa keyakinan begitu? menjadi negara maju cuma sekedar mimpi. Mereka yang berputus asa karena HTI FPI dibubarkan dan gagal ditunggangi, kini juga harus terpukul karena suara aktivis dan akademisi terasa ompong. Ini semua karena rakyat mayoritas bersatu ada di belakang Jokowi. Meski Ya, harus betul. dikatakan buzzer atau cebong, kita tetap pantang mundur menyuarakan kebenaran. Akibat frustasi mereka menumpuk hingga menjadikan panggung corona untuk menimpahkan kekesalan pada pemerintah. Ironisnya, oposisi dari dalam ini Saya pun perasan tuh guys, ini corona yang melanda dunia nih kan, itu salah satu poin rakyat ataupun orang-orang yang mau menjatuhkan satu-satu pemerintahan. Itulah poin yang paling kuat guys yang saya nampak sekarang nih. Sebab macam mana kita berhadapan dengan satu musuh yang tidak kelihatan. Jadi kalau dari segi pemerintahan ya, orang-orang akan menggunakan alasan ini untuk menjadi
bagi taulah kau punya cara pemerintahan ini, tengok banyaknya kes meningkat. Begitulah, itu antaranya lah. Ayo kita simak. Saya Diduga pun mau tahu bersekutu lagi. dengan pihak dari luar yang tak ingin Indonesia maju. Mungkin juga tak ingin Indonesia keluar dari corona. Sebelumnya dilansir dari Merdeka.com, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut bahwa Indonesia bisa menjadi negara maju karena banyaknya potensi yang dimiliki. Betul. Hal ini disampaikan Banyak dalam podcast nikel, bersama Deddy Corbuzier. Sumber daya alam Awalnya sangat Deddy banyak Corbuzier di menyinggung Indonesia. mengapa Indonesia tidak mencontoh Singapura dalam mengelola bisnis hingga menangani COVID. Namun kata Luhut, saat ini ada negara maju yang tak ingin Indonesia menjadi negara maju juga. Meski tidak menjelaskan lebih jauh alasannya, Luhut menegaskan kalau sebenarnya negara-negara maju tidak mau negara berkembang menjadi maju. Semuanya harus dicapai dengan usaha sendiri. Kata Luhut, negara maju itu tidak mau negara berkembang itu jadi maju. Jadi kalau bukan dari kita sendiri membuat negara jadi maju, ya nggak akan jalan. Orang suruh hajar kita terus, kata Luhut. Saya ulangi, negara maju tidak rela negara berkembang itu jadi negara maju. Karena saya mengalami bagaimana mereka mempersulit kita supaya kita tidak maju. Dan itu fakta, kata Luhut. Luhut menegaskan Indonesia tidak bisa disamakan begitu saja dengan Singapura karena perbedaan jumlah penduduk hingga luas geografis. Kalau Singapura, dia ni negara kecil dan banyak pembangunan negaranya itu bergantung kepada negara luar. Contoh saja bahan bakar ataupun bahan elektrik ya, daripada rasanya macam negara Indonesia ya. Sumber batu bara kalau tidak silap, ataupun sumber listrik itu ada asal daripada negara Indonesia, dan air daripada negara-negara lain. Itu yang dululah, tidak tahu sekarang macam mana. Kalau anda yang tahu ini isu, nanti kamu komen di bawah. Kata Luhut, ngurus 6 juta orang dengan 270 juta orang, ngurus satu pulau dengan 17.000 pulau, ngurus banyak yang kungfunya aneh-aneh, gak samalah, berbeda. Meski berbeda, Luhut mengatakan Indonesia juga belajar dan mengadopsi penanganan yang sesuai dari Singapura. Lantas dirinya pun menyebut Indonesia juga bisa saja maju seperti Singapura. Indonesia mempunyai banyak potensi dan sumber daya manusia yang intelek untuk mendukung hal tersebut. Kata Luhut Binsar, dulu zaman Orde Baru kita sebetulnya bisa, tapi kelamaan saja Orde Barunya. Perkataan Luhut ini menarik untuk direnungkan ketika dia mengetahui potensi yang dimiliki Jokowi. Memang harus kita akui, di balik korupsi gila-gilaan era Soeharto ada kesuksesan swasembada pangan yang ditorehkan. Sama dengan Jokowi yang ketika di blacklist sawitnya oleh Eropa, seketika menyulap sawit jadi bahan bakar dan mengolah nikel untuk baterai kendaraan listrik. Kualitas ini tidak dimiliki oleh presiden lain selain Soeharto dan Jokowi. Saya nampak itu yang apabila minyak sawit telah diboikot oleh Uni Eropa, maka Indonesia dia menggunakan satu lagi bahan yang sedia ada seperti nikel untuk di ekspor ya, untuk dijana untuk ekonominya. Itu salah satu kaedah zaman Presiden Jokowi, guys. Kita harus akui itu. Beda dengan SBY, kalau ditekan mungkin tambah melempem, panik, dan amburadul. Yang harus kita lakukan saat ini adalah percaya penuh kepada pemerintahan Jokowi. Meski terkadang beberapa kebijakannya tidak konsisten atau blunder. Kita juga patut curiga kalau ada orang di lingkarannya yang tak ingin negara ini keluar sebagai pemenang dan bangkit dari pandemi. Makanya, seperti beberapa artikel yang sering saya tulis, jadikanlah pandemi ini sebagai ajang pengembangan diri. Ketimbang mengeluh soal PPKM, penanganan corona dan sebagainya, kita asah kemampuan kita di bidang IT. Kalau perlu mempelajari bisnis startup. Contohlah Cina yang saat ini surplus banyak setelah tertekan dan minus. Ini karena sudah banyak ratusan startup unicorn yang menopang perekonomian. Bandingkan saja dengan Indonesia yang baru ada 5 unicorn. Semoga saja Indonesia bisa keluar dari pandemi. Mari kita serentak bersama-sama bersuara mendukung kebenaran, mensosialisasikan vaksinasi, dan saling menyemangati untuk pemulihan kesehatan dan ekonomi. Bersama kita wujudkan negara Indonesia yang lebih baik. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Oh, begitu. Jadi ini bermakna di antara
pemerintahan zaman Jokowi ya. Ada sejak yang rasa macam tidak senang dengan pemerintahannya. Biasalah kalau orang bagus nih guys, orang-orang yang dengki nih, dia akan menggunakan satu satu isu ataupun satu fitnah untuk menjatuhkan pemerintahan itu. Jadi bagi pandangan saya pribadi ya, saya berasal daripada negara Malaysia ya. Saya nampak perkembangan yang ada di negara Indonesia dari segi pembangunannya ya. Kita tengok saja kalau di media sosial pembangunan yang dikecapi oleh negara Indonesia, negara luar pun tahu guys seperti mana yang terjadi pada hari ini. Dari segi pemilikan alutsista, sehingga hari ini alutsista ataupun kekuatan militer di Asia Tenggara masih dipegang oleh negara Indonesia. Manakala dari segi dia punya pabrik-pabrik sampai negara China pun datang ke negara Indonesia untuk mendirikan pabrik itu ya. Sebab kalau macam nikel dia tidak boleh sudah diekspor kepada luar negara, yang saya ingat begitulah. Tetapi apabila negara-negara asing ingin memiliki nikel itu, dia perlu mendirikan pabrik di negara Indonesia. Itu kaedah pemerintah Indonesia yang saya nampak, supaya dapat manfaat terhadap masyarakat di situ. Mungkin dapat dari segi peluang pekerjaan dan banyak sumber daya alam yang terdapat di negara Indonesia nih yang boleh dijadikan sumber pendapatan ekonomi negara. Jadi sejak zaman pemerintahan Jokowi nih guys, banyak benda-benda yang yang saya nampak telah berjaya dicipta, seperti bandara baru ya, bandara baru di Kalimantan tuh, jalannya juga baru-baru ini lagi JIS ya tengah dibuat sekarang nih, dan juga itu sirkuit Mandalika. Ada banyak lagi yang belum saya react di sini, tapi adalah saya dapat melalui bahan bacaan ya. Jadi apapun, semoga Jokowi dapat terus ya maju ke hadapan dan juga dapat menjaga dan juga dari segi pemerintahannya agar tidak ada orang-orang yang tidak baiklah di sisi-sisinya itu guys. Jadi bagaimana pandangan kalian guys terhadap pemerintahan Presiden Jokowi? Kepada yang menonton video ini, kamu komen di bawah. Jadi itu saja, kita doa yang baik-baik saja. Semoga negara Indonesia kekal aman, damai, dan terus maju ke hadapan tanpa sebarang masalah. Jadi kita bertemu lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.